ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Resi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM Panyabungan. Di kesempatan hari ini kita kembali hadirkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Dan maka dari itu ya kita hadirkan narasumbernya langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu Bapak Todi Alamsyah Nasution. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dan Ibu Rini nih ya. Iya. Di hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih itu usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera itu? Yang dimaksud dengan UPPKS itu adalah atau usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera itu adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekelompok anggota keluarga pasangan usia subur maupun anggota yang ber-KB gitu. Itulah maksud daripada UPPKS tadi gitu. Orang-orang dalam sekelompok ini orang-orang yang masih dalam usia produktif masih gitu ya. dalam usia produktif gitu. Sekelompok orang-orang ini, yaitu yang dinamakan UPPSK ini ya, sahabat Start FM ya. Nah, sebenarnya ada sejarahnya dong ya mengenai UPPKS ini. Ada sejarahnya. Ini terbentuknya pertama itu tahun 1979. Sudah lama banget. Program lama sebenarnya. Iya. Itu dibentuklah situ namanya usaha peningkatan pendapatan keluarga. Tapi di tahun yang sama juga dirubah menjadi UPPKA gitu kan. Itu pendapatan aseptor namanya. Nah, kalau di tahun 1994 dia UPPKS ini berubah lagi menjadi Takesra atau Kukesra gitu kan. Nah, kemudian di tahun 2000 BKKBN tidak boleh lagi mengucurkan dana bantuan. Jadi dibentuk lagi namanya dengan UPPKA tadi. Kembali lagi ke nama semula ya kan. Nah, apa itu UPPKA ini? UPPKA ini adalah usaha peningkatan pendapatan akseptor, yaitu sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera lewat berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif dia gitu kan. Jadi yang berniat menjadi keluarga. Iya. Sudah dibimbing, sudah dibina gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau berarti yang belum berkeluarga boleh? Boleh. Kan kalau dia belum berkeluarga bikin usaha itu yang lebih bagus. Sudah ada kian itulah namanya target masa depannya. Ada target masa depannya dan itu kan tinggal menunggu waktu. Dia kan sudah masuk catin itu namanya kan, calon pengantin gitu kan. Benar. Tapi sudah dipersiapkan secara matang usahanya gitu kan. Agar baik. Nanti dalam proses berkeluarga itu dia sudah matang gitu kan. Benar banget. Nah, siapa nih Bu anggota UPPKA ini? Jadi anggotanya itu pasangan usia subur, peserta KB, remaja, lanjut usia, terutama keluarga prasejahtera. Jadi yang belum nikah dia punya dia punya usaha, bisa lah ya, bisa. Punya usaha UMKM. Bisa. Masuk UPPK. Masuk ya. Ada syarat pembentukan kelompok UPPK ini nggak Pak? Ada syaratnya. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dalam UPPK ini, itu adalah terdiri dari beberapa keluarga aktif bergerak dalam bidang ekonomi produktif, ya gitu kan. Kedua, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga. Yang ketiga adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Itulah tujuan daripada UPPK ini, gitu kan. Jadi dengan adanya UPPK ini, poin-poin yang 3 tadi akan terwujud. Dan syaratnya tadi apa? Untuk UPPK, kalau kita membentuk kelompok UPPK ini. Syarat yang pertama kita memiliki pengurus. Dia sudah harus ada struktur kepengurusan. Apapun namanya pasti ada struktur kepengurusan. Seperti ketua, sekretaris, bendahara, gitu. Jelas anggota ada. Kan? Jadi mengadakan pertemuan rutin. Mereka walaupun kan ada istilahnya tugas ini sini, tugas ini sini, tugas ini sini, tapi dia harus ada juga sesekali dalam melakukan pertemuan rutin gitu kan.
untuk melakukan suatu pembicaraan bagaimana usaha itu akan berjalan sukses. Yang ketiga adalah melakukan usaha ekonomi produktif. Dia harus ada kegiatannya, ada kegiatan yang produktif, ada usahanya gitu kan. Yang keempat adalah melakukan pencatatan dan pelaporan. Itulah struktur namanya organisasi. Harus ada catatannya, balance-nya gitu kan, pemasukan dan pengeluaran gitu kan. Sementara yang kelima adalah anggota diutamakan pasangan usia subur. Kenapa kita masukkan ini pasangan usia subur? Karena adalah pasangan usia subur itu pasangan yang produktif dan rentan. Rentan banget. Nah, itulah gitu kan. Di awal pernikahan tuh rentan. Iya, ya kan? Peserta ber-KB dan keluarga prasejahtera. Yang ketiga berkelompok dia gitu kan. Nggak mungkin usaha itu tidak ada kelompoknya gitu kan. Makan yang berkelompok ya, gitu kan. Jadi gitu. jelas strukturnya ada Jelas gitu. Ada, gitu. Jadi kalau udah ada struktur pasti ada ketua, sekretaris, bendahara. Anggota. Nah, ada anggotanya. Bisa dijelaskan nih Bu, apa saja tugas-tugasnya gitu. Jadi kalau misalnya tugas ketua kelompoknya memimpin kelompok udah pasti ya, pasti bertanggung jawab atas keberhasilan Dialah kegiatan. yang mau bertanggung jawab semuanya gitu. Atas kegiatan menyusun rencana kegiatan bersama anggota pengurus, membagi tugas antara pengurus dan anggota, mengatur tugas administrasi pembekuan, pencatatan dan pelaporan, kan itu udah pasti ya ada catatannya. Mendorong dan memberikan contoh agar segenap pengurus memenuhi peraturan yang telah disepakati bersama, menghubungi mitra usaha, dan terakhir menghubungi petugas untuk pembinaan anggota. Jadi itulah semua tugas dia kan. Jadi ketua itu berat loh. Ada tanggung jawab besar ya kan. Kalau memang nggak mampu nggak usah ya kan. Gitu kan. Jadi kita sebelum mengemban tanggung jawab kita harus tahu dulu tugas kita apa, resikonya apa. Jangan asal-asal ya kan. Makanya waktu pertemuan kemarin juga dari Dinas Perdagangan Provinsi itu yang kita undang itu adalah ketua, bendahara, dan sekretaris. Oh itu yang pasti mengerti, diwajibkan mengerti gitu kan, karena mereka yang bakalan membawa usaha ini jalan nggak maju mundurnya gitu. Bener-bener banget ya. Nah kalau tugas sekretarisnya gimana nih? Mana tahu dia ada yang mau jadi sekretarisnya ya kan? Jadi kalau tugas sekretaris ini yang pertama itu menyelenggarakan kegiatan surat menyurat. Nah kalau bagian surat menyurat kan pasti sekretaris. Melakukan pencatatan kegiatan kelompok sampai dengan kegiatan simpan pinjam, menerima surat masuk, membaca dan menyampaikannya kepada ketua, menyiapkan jawaban surat serta mengirimnya setelah ditandatangani ketua, menyiapkan surat edaran, undangan pertemuan dan sebagainya, menyiapkan acara pertemuan sesuai jadwal, menyampaikan masalah untuk dilaporkan kepada ketua, mengisi laporan dan mengirimnya, mengumpulkan arsip, mencatat dan merangkum dan mengumumkan hasil rapat. Jadi gitu ya, sekretaris surat menyurat sudah pasti ya kan. Jadi arsip semuanya dokumen tuh tugasnya sekretaris ya kan. Kalau bendahara udah pasti bagian keuangan gitu, pasti sudah pada tahu lah ya semuanya gitu. Dan ada dong tentunya hak dan kewajiban anggota itu ya kan. Seperti apa Pak hak dan kewajibannya? Hak dan kewajiban anggota itu adalah mendapatkan pembinaan usaha atau tenaga terampil. Ya, anggota kan harus terampil. Iya benar. Nah, makanya anggota harus dilakukan pembinaan maupun sosialisasi sehingga anggota itu terampil. Ikut dalam pertemuan rutin jelas gitu. Harus ikutlah dia biar paham dia apa yang mau dilakukan, usaha apa yang mau ditingkatkan gitu kan. Itu melakukan usaha atau tenaga terampil, makanya kita lakukan itu pembinaan baik itu melalui PLKB maupun melalui koordinator kita yang ada di lapangan. Yaitu seterusnya adalah memperoleh bantuan dan pinjaman modal apabila kekurangan modal. Apabila kadang-kadang kan dalam struktur organisasi itu kan anggota bisa lah meminjam ke ketuanya gitu kan, ke bendaharanya. Yang ketiga memperoleh sisa hasil usaha itu kan ada bonus tahunan lah gitu kan. Setiap usaha itu anggota harus mendapatkan itu sehingga
keluarga itu akan sejahtera gitu kan. Pokoknya adalah capaian ya Pak. Ada capaian yang harus semua diberikan. anggota pasti mengharapkan itu ya kan. Iya. Tujuannya kan Kita memang juga itu. begitu. Itu Iya. agar memang biar semangat juga loh Iya. membangun usaha ini agar Iya. dapat untung banyak kan, Iya. karena itu yang dibagi. Kalau jelas pengeluaran dan pembukuannya, apalagi dia istilahnya ada bonus akhir tahun dalam usaha itu sama anggota, otomatis kan anggota itu sejahtera. Tanpa pun kita komando, tanpa pun kita bikin peraturan bla bla bla, otomatis anggota itu pasti rajin dan masuk tepat waktu dalam bekerja gitu kan, dan terampil gitu Iya, kan. benar banget. Karena kebutuhan sandang pangan dan papannya terpenuhi. Kadang kalau nggak digenjot dengan bonus, pikiran pun nggak berbuka ya kan. Ide-ide kreatifnya pun nggak keluar gitu kan, nggak Memang keluar. Kita udah terbiasa begitu. Apalagi sekarang kita istilahnya zamannya era 4.5G kan, gitu kan, era teknologi digital gitu kan. Bener. Semua kita bisa promosikan produk melalui online gitu kan. Jadi kalau anggota itu memang tidak sejahtera, bagaimana dia mau berinovasi gitu kan? Malas lah gitu kan. Pikiran pun jadi nggak terbuka lah. Akhirnya ya udahlah, rajin nggak rajin beginilah katanya gitu kan. Akhirnya apa adanya kan, Apa asal-asalan, adanya. Akhirnya kerja aja gitu. Usaha pendapatan sektor itu tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Tetap aja dia tetap di home industry, tidak naik dia ke level yang selanjutnya gitu kan. Jadi tuh ya haknya itu dan kewajibannya ada kewajiban, jangan haknya aja nih, dan kewajiban kita juga. Kewajibannya? Kewajiban anggota adalah ya ini kan bagi anggota yang mempunyai pinjaman dalam usaha itu membayar lah gitu kan. Ya kan. Itu kan. Udah dikasih pinjaman sadar lah ya. Ya sadar kan? lah gitu kan. Habis itu kita kan sudah dikasih bonus atau apa, ikutlah dalam segala pertemuan. Soalnya biar kita tahu langkah-langkah ke depannya apa yang mau dilaksanakan gitu kan. Yang ketiga adalah melakukan usaha atau tenaga terampil gitu kan. Usaha terampil di sini maksudnya dia seperti yang kita pertama tadi yang kita bahas itu, dia kan nanti mengetahui dia mempunyai ide-ide atau masukan-masukan dari yang ada dalam intelijensi dia kan akan tersalurkan gitu kan. Itulah melakukan usaha atau tenaga terampil tadi gitu kan. Dia akan termotivasi untuk membuat suatu inovasi gitu kan, sehingga usaha itu akan berjalan gitu kan. Yang keempat adalah membayar iuran anggota. Dalam usaha itu kan mungkin ada beberapa sejenis-jenis usaha kita patungan yuk gitu kan, kita ini yuk karena ini adalah modal kita sedikit gitu kan, modal kita masih ini. Setiap anggota wajarlah membayar iuran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing begitu kan. Itulah mungkin kewajiban anggota gitu. Jadi harus balance ya, Harus antara balance. hak dan kewajibannya. Jangan mikirin haknya terus, Iya. kewajibannya abai. Istilahnya usaha itu kan karena namanya juga usaha pendapatan keluarga sektor, itu aja bisa itu nanti modalnya itu kan bisa aja patungan dari beberapa anggota gitu kan. Misalnya beberapa anggota ya bikin usaha, kan nanti kan ada iuran atau apa gitu kan. Iuran itu kan bisa saja kegunaannya untuk kemajuan usaha. Yang kedua adalah untuk BPJS-nya, kesehatannya gitu kan, keselamatan kerjanya gitu kan. Di samping kebutuhan lain, misalnya ada untuk STM lah atau apa semua gitu kan. Pokoknya kebijakan ininya lah ya kan. Gitu, ya. Tentunya setiap kelompok pasti punya lah ya, Iya. yang namanya ADART-nya iya. lah gitu. Nah, sahabat Stat FM, nanti kita bakalan membahas mengenai pengenalan peluang usaha pasarnya agar tentunya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahteranya tercapai ya. Iya. Tapi setelah jeda iklan berikut ini tetap di 102,6 FM. Greatest music on the Paradise